Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Berikut adalah anggota kami. Saya Fahmi Khairatul Ain dengan NIM 190803102052, Muhammad Ihya Ulumuddin dengan NIM 190803102056. Yang berikutnya Salsa Isti dengan NIM 190803102059, Goldi Santoso 190803102060, dan Noviela Neri dengan NIM 190803102062. Saya akan menjelaskan tentang pengertian System Development Life Cycle. System Development Life Cycle adalah kerangka kerja atau model manajemen proyek terstruktur yang mengurai fase-fase yang diperlukan menggunakan sistem IT dari awal hingga hasil akhir. Tujuan dari System Development Life Cycle adalah untuk menciptakan proses produksi yang efektif dan berkualitas tinggi agar dapat memenuhi atau melampaui harapan klien sesuai dengan anggaran yang jadwal telah ditentukan. Yang kedua yaitu fungsi System Development Life Cycle. Dilihat dari sebagai sisi, SDLC ini memiliki banyak fungsi, antara lain sebagai sarana komunikasi antara tim pengembangan dengan pemegang kepentingan. SDLC ini juga berfungsi membagikan peran dan bertanggung jawab yang jelas antara pengembangan, desainer, analisis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input atau output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Sebelumnya, saya Muhammad Ihya Ulumuddin, NIM 190803102056. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai keuntungan penerapan SDLC. SDLC dapat membantu, untuk yang pertama yaitu SDLC dapat membantu perencanaan, estimasi, dan penjadwalan proyek yang baik. Dan selanjutnya, kontrol proyek dapat dilakukan dengan lebih mudah menggunakan SDLC. Selanjutnya yaitu semua pemangku kepentingan dapat mengetahui bagaimana siklus pengembangan software secara transparan. Yang selanjutnya dapat mempercepat proses pengembangan software, mengurangi risiko proyek, dapat mengurangi biaya manajemen proyek dan biaya produksi, dan yang terakhir yaitu meningkatkan hubungan yang baik dengan klien. Nah, untuk selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu mengenai tahap-tahap SLDC. Untuk yang pertama yaitu ada planning atau perencanaan. Planning adalah tahap perencanaan di mana tim akan mengidentifikasi dan menentukan skop atau ruang lingkup yang perlu dilakukan dalam proses pengembangan proyek. Nah, pada tahap planning ini, tim juga akan mengumpulkan semua informasi yang dibutuhkan dalam proses pengembangan software dari para pemangku kepentingan. Nah, setelah itu tim akan merencanakan struktur tim, time frame, budget, security, dan berbagai faktor penting lain yang dibutuhkan untuk pengembangan software. Yang kedua yaitu ada tahapan analisis. Nah, pada tahap ini tim akan menganalisis seluruh kebutuhan fungsional sistem. Jadi maksudnya itu tim akan melakukan analisis untuk mengetahui apa sih masalah bisnis dan juga apa target yang ingin dicapai, serta tujuan utama dari pengembangan software tersebut. Juga
juga fungsi dari software yang akan dikembangkan dan lain sebagainya. Nah, analisis ini diperlukan dalam penerapan SDLC agar produk nantinya akan memiliki hasil akhir yang sesuai dengan ekspektasi klien. Pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan mengusung suatu studi kelayakan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang ketiga yaitu desain. Desain berkonsentrasi pada bagaimana sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan pada fase analisis. Manfaat desain sistem adalah memberikan gambaran rancangan bangunan atau blueprint yang lengkap sebagai penuntun atau guideline bagi programmer dalam membuat aplikasi. Beberapa hal yang dilakukan dalam desain sistem adalah yang pertama, pemodelan sistem, yang kedua, desain basis data, yang ketiga, desain aplikasi, yang keempat, desain perangkat keras atau jaringan, yang kelima, desain antarmuka, dan yang keenam, deskripsi pengguna. Terdapat beberapa aspek desain yang akan ditentukan seperti yang pertama, arsitektur, yaitu bahasa pemrograman yang akan digunakan, desain software secara keseluruhan, dan lain-lain. Yang kedua, user interface, yaitu mendefinisikan bagaimana cara user ketika berinteraksi dengan software serta bagaimana cara software memberikan respon. Yang ketiga adalah platform. Platform yaitu tempat software dapat berjalan seperti Android, iOS, Linux, dan lain-lain. Yang keempat yaitu security atau langkah-langkah untuk mengamankan sistem software seperti enkripsi lalu lintas, SSL, perlindungan kata sandi, atau yang lain. Yang keempat yaitu implementasi. Beberapa hal yang juga penting diperhatikan dalam implementasi sistem adalah yang pertama adalah konversi. Biasanya diperlukan konversi dari sistem lama ke sistem baru, apalagi jika sebelumnya juga telah menggunakan aplikasi terkomputerisasi. Yang kedua, pelatihan. Pelatihan secara menyeluruh untuk setiap pihak yang menggunakan, dan jangan lupa melakukan sosialisasi kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem namun tidak menggunakan aplikasi sistem secara langsung. Yang ketiga, terdapat testing penerimaan, yaitu melakukan testing selama periode tertentu sebagai proses belajar. Di sini terdapat 4 pendekatan dasar untuk menghentikan sistem lama dan beralih ke sistem baru menurut Raymond. Yang pertama yaitu percontohan. Pemakaian sistem lama, melihat dulu sebelum memutuskan beralih ke sistem yang baru. Yang kedua, serentak, yaitu sistem lama dihentikan langsung dan diganti sistem baru. Yang ketiga, bertahap. Sistem baru digunakan bagian per bagian dan seterusnya hingga seluruh bagian beralih ke sistem baru. Yang keempat yaitu paralel. Sistem lama dipertahankan sementara sistem baru mulai dioperasikan. Jika sistem baru telah beroperasi secara penuh dan teruji kebenarannya, maka sistem lama akan dilepas. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Goldi Santoso dengan NIM 190803102060. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu testing dan integration. Tahapan SDLC ini akan melibatkan para software quality assurance atau QA untuk melakukan pengujian pada sistem dan menilai apakah software dapat bekerja sesuai dengan fungsionalitas yang diharapkan. Tim QA akan menguji semua area software untuk memastikan bahwa sistem terbebas dari cacat, error, ataupun bug. Jika ternyata masalah ditemukan di dalam software yang dikembangkan, maka tim QA akan menginformasikannya dengan
pengembang agar perbaikan dapat segera dilakukan. Proses ini berlanjut hingga software benar-benar terbebas dari bug, bekerja stabil dan berfungsi sesuai harapan. Selanjutnya, waterfall. Waterfall adalah salah satu model SDLC tertua. Kerangka kerja ini menekankan untuk terus maju dari satu tahap ke tahap berikutnya. Jadi Anda harus benar-benar menyelesaikan suatu tahap secara sepenuhnya sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Kerangka kerja ini cocok untuk proyek kecil dengan hasil akhir akan yang mudah ditentukan dari awal. Namun untuk pengerjaan proyek besar sebaiknya hindari penggunaan waterfall karena kerangka kerja ini tidak cocok untuk proyek yang kompleks serta tidak fleksibel terhadap perubahan. Sekian dari saya, terima kasih. Kemudian selanjutnya yaitu Agile. Agile adalah kerangka kerja untuk pengembangan software dengan proses yang ramping namun dapat menghasilkan produk akhir yang berkualitas tinggi. Kerangka kerja ini akan menggunakan urutan kerja inkremental atau berkembang sedikit demi sedikit secara teratur dan juga iteratif atau berulang. Model SDLC ini membutuhkan tim pengembangan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan cocok untuk pengembangan proyek berskala besar. Ada juga beberapa kelebihan dari kerangka kerja ini seperti memungkinkan pengembangan dan pengujian yang cepat. Kemudian masalah atau bug dapat segera terdeteksi dan diperbaiki, serta mengakomodasi perubahan atau peningkatan produk dalam proses pengembangan. Kemudian selanjutnya yaitu DevOps, merupakan gabungan dari dua kata yaitu development dan operation. Kerangka kerja ini adalah kombinasi dari kultur, praktik, serta tools untuk meningkatkan kemampuan perubahan dalam proses delivery produk dengan kecepatan tinggi. Secara garis besar, DevOps akan membentuk kolaborasi yang lebih erat antara tim pengembangan dengan tim operasi untuk pengembangan program. Cara ini dapat membantu perusahaan untuk menyelaraskan orang-orang, proses dan alat yang digunakan untuk mencapai kepuasan pelanggan. Kemudian selanjutnya adalah kelemahan dari SDLC. Yang pertama, jarang sekali proyek real mengikuti aliran sekuensial yang dianjurkan model karena model ini bisa melakukan iterasi tidak langsung. Hal ini berakibat ada perubahan yang diragukan pada saat proyek berjalan. Kemudian yang kedua, pelanggan sulit untuk menyatakan kebutuhan secara eksplisit sehingga sulit untuk mengakomodasi ketidakpastian pada saat awal proyek. Kemudian selanjutnya, pelanggan harus bersikap sabar karena harus menunggu sampai akhir proyek diselesaikan. Kemudian yang keempat, pengembang sering melakukan penundaan yang tidak perlu karena anggota tim proyek harus menunggu tim lain untuk melengkapi tugas karena memiliki ketergantungan hal yang menyebabkan penggunaan waktu tidak efisien. Kemudian ada juga contoh implementasi SDLC. Sebagai contoh, kita mengambil PT Toyota Astra Motor yang diresmikan pada tanggal 12 April 1971. Peranan TAM semula hanya sebagai importir kendaraan Toyota, namun setahun kemudian sudah berfungsi sebagai distributor. Pada tanggal 31 Desember 1989, TAM melakukan merger bersama 3 perusahaan di antara lain yang pertama PT Multi Astra atau pabrik perakitan didirikan pada tahun 1973, kemudian PT Toyota Mobilindo atau pabrik komponen bodi yang didirikan pada tahun 1976, kemudian yang ketiga PT Toyota Engine Indonesia atau pabrik mesin yang didirikan pada tahun 1982.
Di sini pengembangan sistemnya dilakukan dengan menggunakan metodologi atau suatu proses standar yang diikuti oleh organisasi untuk melaksanakan seluruh langkah yang diperlukan untuk menganalisis, merancang, mengimplementasikan, dan memelihara sistem informasi. Metodologi klasik yang digunakan dikenal dengan istilah SDLC atau System Development Life Cycle. Model yang digunakan adalah model waterfall. Langkah-langkah yang digunakan pada SDLC ini meliputi yang pertama, melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Kemudian yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Kemudian yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Kemudian yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Kemudian yang kelima, menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Kemudian selanjutnya merancang sistem informasi baru. Kemudian yang ketujuh, membangun sistem informasi baru. Kemudian yang kedelapan, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Kemudian yang sembilan, memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.